Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar IPS 5 ya? Apa kabar semuanya? Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan pola keruangan kota. Sebelumnya, Ibu minta KM untuk memimpin doa dulu sebelum kita memasuki materi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi kita yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, adakah yang masih ingat tentang materi pada pertemuan minggu lalu? Kita membahas apa? Klasifikasi desa. Bisa ada yang menambahkan lagi klasifikasi desanya tentang apa coba? Minggu lalu kita bahas? Iya. Kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi desa berdasarkan tahap perkembangannya ya. Ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Sambil dibuka bukunya. Sambil dibuka bukunya dan sambil disimak juga ya. Oke, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang klasifikasi desa. Sekarang kita membahas tentang kota terkait dengan pola keruangan kota. Di sini ada yang tahukah kota itu seperti apa sih? Kota. Walaupun kita tinggal di desa, tapi setidaknya kita pernah lah mungkin ya. Atau kemarin waktu kalian kelas 11 itu pernah ke kota, ke Yogyakarta. Kota itu seperti apa? Panji, kota itu yang bagaimana sih? Kota itu suatu tempat yang anginnya dapat Iya, bisa. Jadi kota itu yang tempatnya padat, yang jumlah penduduknya padat, yang ramai. Ada ciri-ciri fisiknya dan juga ada ciri-ciri sosialnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan pola keruangan kota. Sama seperti desa ya. Jadi kota juga punya struktur dan keruangan seperti apa gitu. Pada materi kali ini untuk kompetensi dasarnya atau apa sih yang akan kita pelajari atau kompetensi dasar apa yang harus kita selesaikan, ada indikator pencapaian kompetensinya juga. Di sini kita akan menganalisis struktur keruangan kota, pola dan faktor-faktor interaksi desa kota, menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota, menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Namun untuk pola dan struktur ruang kota kita di sini saja ya, menganalisis pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Nanti akan Ibu putar di sini video terkait sebuah proyek yang akan kalian lakukan. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian per kelompok sesuai kelompok yang lalu. Nanti kalian akan membuat sebuah pola keruangan dari teori-teori yang ada. Ada 3 teori ya. Namun nanti akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Karena kalau 3 kelompok terlalu besar. Jadi ada 4 kelompok, nanti ada 2 teori yang sama. Ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan dengan mempelajari materi kali ini, kalian bisa menganalisis pola dan struktur keruangan kota, bisa mengidentifikasi data dari berbagai sumber, serta menyimpulkan manfaat dalam mempelajari materi secara kreatif, mandiri, kerjasama, dan percaya diri.
Kita nonton video dulu. Tadi videonya di mana? Ini ya. Kita langsung ke teorinya saja, karena kemarin sudah sempat Ibu bagi ya, biar kalian langsung menganalisis per kelompok. Nah, bisa disimak. Kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi, gitu ya. Ini unsur-unsur pembentuk kota. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, teori konsentris. Untuk kelompok pertama, bisa kalian simak bentuk teori konsentris seperti lingkaran. Jadi inti kotanya di tengah, kemudian menyebar sampai menjadi 5 zona. Alat dan bahannya sudah Ibu instruksikan pada minggu lalu apa yang harus kalian bawa ya. Ada 5 zona. Yang pertama zona CBD atau Central Business District. Yang kedua zona transisi. Yang ketiga ada zona para pekerja. 4 zona pemukiman lebih baik. Dan yang kelimanya itu zona komuter atau pengelaju. Kalian sudah pernah belajar apa itu pengelaju waktu di kelas 11 ya, terkait dengan mobilitas penduduk. Teori sektoral ini oleh Homer Hayat. Nok pindah ke belakang aja. Ya, sambil jalan ke belakang. Dari ujung. Ya. Nah, ini teori yang kedua. Yang kemarin kebagian kelompok 2, teori sektoral, ini bentukannya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Ada 5 zona ya. Ada 5 zona. CBD masih sama, ada di yang pertama. Dan teori yang ketiga, teori inti ganda. Sebelah kanan itu ada bentuk 2 dimensinya dan sebelah kiri bentuk maketnya. Yang akan kita buat adalah bentuk maketnya. Dan teori inti ganda ini merupakan teori yang paling lengkap karena memang inti ganda ini teori untuk menyempurnakan dari teori 1 dan teori yang kedua. Jadi teori konsentris, teori sektoral, kemudian disempurnakan oleh teori inti ganda. Nah, mungkin nanti kalian pasti ada pertanyaan ya, kota-kota mana saja sih yang menerapkan teori konsentris? Ya, nanti itu ada di LKPD. LKPD nanti akan Ibu bagikan pada saat kalian sudah per kelompok. Untuk tahapannya kita stop dulu ya, fokus di teorinya. Fokus di sini. 3 teori. Silakan kalian bisa berkumpul sesuai kelompok yang sudah kemarin dibagi untuk mempersingkat waktu.
Hari ini masuk semua ya? Masuk semua. Nabila sakit. Oke, nanti Ibu cek di agenda saja. Hati-hati ada kabel. Hati-hati kabelnya. Untuk penjelasan LKPD nanti akan Ibu jelaskan kalau kaliannya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak bekerja sama ya. Dan tugaskan 1 atau 2 orang untuk mendokumentasikan. Ada yang membuat, ada yang mendokumentasikan, dan ada yang mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan. Nanti Ibu sambil keliling juga untuk memantau kalian dalam membuat proyeknya. LKPD-nya. Bagi tugas. Silakan kalian tempel. Ini sudah membentuk belum? Untuk papannya? Belum. Bisa selesai nggak hari ini? Kelompok. Untuk yang tiap kelompok mendokumentasikannya tidak usah, iya sambil duduk juga tidak apa-apa. Jadi nanti potongan-potongan yang penting digabung sampai hasil akhir gitu. Harus sudah selesai. Untuk yang mendokumentasikannya langsung sat-set saja. Papannya sudah ada? Boleh. Mau kemana? Waktunya sampai kita selesai jam 9 ya, berarti jam 9 kurang 10 menit kalian sudah selesai. Ya. Iya. Ada di buku kalian juga. Beli. Mau keluar. Itu kurang. Dimuat-muatkan saja. Ih, mati.
Ini harus sering-sering disentuh ya. Bagi tugas ya, ada yang mengisi juga. Isi nama kelompoknya dengan teori yang kalian dapatkan, nama anggotanya, dan alat dan bahannya yang sudah kalian gunakan. Sambil diisi. Sudah sampai mana? Alasnya sudah ada alasnya. Teori apa? Sektoral. Bisa selesai nggak hari ini? Kan udah Ibu minta dari kemarin untuk membuat papannya. Pakai itu aja sok yang ada. Pakai yang ada. Dicukup-cukupin, coba dipasang aja dulu. Bisa kok itu. Sambil diisi ya, ininya. Sambil diisi. Nggak usah dibentuk bulat, yang penting menyerupai saja. Menyerupai, ini kan ada nih. Sektoral ya. Alasnya bisa ini, nanti tinggal bulatnya mengikuti saja tek 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 dari bentuk ininya. Itu. Ya kan bisa? Silakan satu orang aja. Isi. Di belakangnya itu ada kesimpulan ya. Kesimpulan itu bisa kalian isi dari kesimpulan tentang teori tersebut. Silakan kalian analisis dari berbagai sumber. Ada buku paket kan? Bisa baca di buku paket. Bisa cari dari sumber internet atau juga bisa dari buku pegangan kalian. Yang itu ya.
Ini teori apa? Iya. Yang inti ganda jelas bentuknya? Ya. Boleh. Enggak, ini di stop saja udah nggak apa-apa. Udah. Sudah di stop. Oke. Cek di buku. Kesimpulan dari teori yang kalian buat, kalian bisa cari dari buku atau juga bisa sambil searching dari internet atau bisa menyimak dari depan juga ada. Jadi misalnya nomor 1 gitu ya. Kesimpulannya saja keseluruhan. Kesimpulan berarti yang warna biru maksudnya kelas atas. Bukan. Ada kesimpulannya. Bentar ya. Nih. Iya itu. Dari teori faktor sampai ini atau dari sini? Iya. Dari awal sampai Iya. Kalau kesimpulan itu bukan zonasi-zonasinya ya. Jadi seperti ini nih. Mati lagi. Satu orang aja, mau nyari apa? Nggak muat itu kalau misal kalian ini mau dipaksakan ke masuk semua. di kelas yang atasnya belum ada. Pas atasnya di sini saja. Iya kita nggak ada bahannya belum. Terus mau nyari bahan apa? Kalau di koperasi silahkan ibu izinkan, tapi kalau untuk keluar enggak. Iya di Ya. Kesimpulan dari teorinya. Ya. Kesimpulan dari teori kelompoknya. Ya, kesimpulan itu nanti akan kalian jelaskan pada saat diskusi. Bisa dari buku paket pegangan kalian atau juga bisa dengan cari dari berbagai sumber.
Bagi tugas ya, bagi tugas. Ini sempit sekali. Yang belakang itu berarti resume ya, resume dari hasil ini nomor 2. Nanti diganti saja ya. Yang kesimpulan ini sebenarnya ini resume yang nomor 2 nih. Nanti kesimpulan akhirnya setelah hasil kalian jadi, kemudian didiskusikan dengan teman, dengan kelompok yang lain. Yang ada di Bapak. Yang tidak mengikuti zona 100. Tidak mengikuti. Sana. Hati-hati. Zona teratur.
Ini berarti sudah ya. Jadi untuk situ. Nah iya seperti itu, tinggal disusun saja. Jadi apa? Selesai tidak selesai, nanti di sekitar 15 menit terakhir itu kalian presentasikan dan nanti diskusikan dengan kelompok lain. Artinya pada saat kalian mempresentasikan tiap kelompok, kelompok lain memberi pertanyaan. Nanti dijawab. Sampai kita selesai jam 9 ya, berarti 9 kurang 20 menit untuk diskusi. Diskusi dan presentasi hasil produk yang kalian buat beserta kesimpulannya dari hasil analisis. Coba Ibu lihat. Iya, bisa. Silahkan diskusikan dengan teman satu kelompoknya, setuju enggak gitu. Kesimpulan dari teori ini bisa cari dari berbagai sumber atau juga bisa menggunakan internet. Kesimpulan teorinya. Ya itu bisa. Kesimpulan atau resum ya, resum dari ini nih. Buat resum dari produk. Berarti itu nomor 2. Kesimpulan atau resumnya. Silakan untuk resumenya atau kesimpulannya kalian isi di kolom terakhir. Kelompok itu udah sampai mana? Sama ada isiannya tuh, silakan dibaca. Kota mana saja sih yang menerapkan kota-kotanya. Seluruh KM kelas 11 dan IPA maupun IPS segera ke ruang Makassar. Sekali lagi, KM kelas 11 IPA maupun IPS segera ke ruang Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji itu menghalangi kamera belakang, Panji. Jangan lupa sambil diisi ya.
Sambil diisi. Sambil diisi. Ini resume dari teori ini. Iya, bisa dari buku atau bisa juga dari berbagai sumber. Atau kesimpulan itu bisa dari isinya ya, tapi bukan zona-zonanya, tapi isinya, isi dari teori itu. HDMI. Boleh, boleh. Sudah sampai mana? Ada kendala? Lancar? Lancar. Jangan lupa ya LKPD ya, bagi tugas. Iya. Homer Hayat. Sesuai lidah kalian saja. Titip.
Masih ada waktu 30 menit lagi. Hijau kan yang wis kenapa? Kalau sempet, kalau misal tidak sempet ya nggak usah, nggak apa-apa. Iya, itu ke industri. Salah bentuknya. Salah benar kakeknya. Enggak kan mirror dia. Ya kan? Mirror kan. Iya, begitu dibalik di luar. Iya, dibalik. Ini masalah ya, Bu ya? Iya. Tapi sih tahu. Warna apa ini? Warna hijau. Kalau kata ibu mah nggak dilapis juga nggak apa-apa, langsung tempel saja. Yang pulang aku sini. Karena pertemuan ini kan nanti kalian juga ada diskusi ya, jadi kalau bisa sampai dia sudah nempel, tuh kayak yang seperti sana tuh. Kalau bisa sudah nempel. Serius belum beli. Orang yang gini ini pada beli. Habis. Rekam record. Bu, ini berbagi di Iya. Iya. Apanya? Oh, di kesektoral kan? Ke video berarti. Tuh. Industri yang hijau, Bu. Yang ungu ya, Bu ya? Nomor 2. Industri. Industri ungu. Nomor 3 itu kelas rendah, 4-nya kelas menengah. Kelas atas yang nomor 5 kesini. Yang hijau yang apa, Bu? Hijau yang atas. Kelas atas. Atas.
Kelompok konsentris mana konsentris? Dikasihkan ke konsentris. Tapi di foto saja, nanti kembalikan lagi ke sini ya. Yang krim menengah ya? Menengah. Menengah yang paling banyak. Nomor 4. Sudah? Ini konsentris juga. Tadi yang inti ganda mana ya? Sudah, yang inti ganda sudah. Yang inti ganda sudah. Difoto dulu. Kelompok itu lebih cepat kayaknya, lebih siap. Kalau kesimpulan itu sebenarnya sudah tidak perzonasi ya. Zonasi itu kan nanti dijelaskan dari atas sampai sini saja, tapi nggak apa-apa dituliskan. Itu sudah nempel? Mau dipotong dulu? Mau dipotong dulu. Kelamaan kalau dipotong. Yang penting itu bentuknya sudah melingkar kan? Sudah, langsung tempel saja. Panji apa wis panji ditempel. Dia kok ini dingin alat deh. Ini tempel pakai double. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Apa? Itu rumahnya ada yang terbalik? Oh, belum ditempel. Jangan foto-foto Ibri. Iya. Sampahnya ya, sampahnya tolong kondisikan sampahnya. 15 menit lagi kita diskusi ya. Iya, 15 menit lagi kita diskusi.
diskusikan hasil dari yang sudah kalian lakukan. Pengamatan terhadap teori keruangan kota yang kalian amati dan kalian buat maketnya. Karena konsentris ada 2 ya, paling nanti konsentrisnya Ibu ambil contoh dari kelompok itu saja. Hati-hati kabel. Jangan di jalan, Nang. Ini paling lama nih. Konsentris ya, apa sektoral? Sektoral. Berarti yang ada 2 tuh kelompok konsentris apa sektoral? Oh, sektoral. Oh, soalnya di kelas lain Ibu baginya konsentrisnya yang 2. Jadi, hore. Beri aplaus untuk kelompok yang jadi pertama nih. Jangan lupa sampahnya ya. Ini kelompok pertama yang sudah jadi. Di foto sok kalian. Orang foto bareng mah, anak mas foto di negara, foto dikit. Foto itunya dulu, nanti kita foto bersama. Foto mengenai sih. Jam 8.22. Nanti presentasinya di depan ya. Kalau misal belum selesai semua, kalian presentasikan yang sampai jadinya saja. Makanya minimal sudah berdiri, sudah nempel minimal. Iya, lama ada mau Tadi ada pertanyaan buat ini nggak sih? Coba. Oh, ini konsentris ya? Konsentris semua. Yang konsentris sudah sampai mana coba? Sudah sampai mana? Kenapa diberantakin lagi?
Padahal mah nggak apa-apa, biar lebih cepet. Nempel itu nempel. Ada yang tembak, Jun. Ada yang tembak kayak. Apa yang tembak? Yang tembak ini. Yang tembak. Ayo, apaan? Jadi nanti ambil yang sudah selesai saja untuk presentasinya. Kalau bisa konsentris harus selesai. Ini kan yang paling gampang lingkaran. Tembak, wah, tembak. Aja. Aja ya nih. Itu bisa ditambah sih. Jorok aja. Jangan mulai itu. Awas kabel, awas kabel. Awas kabel. Awas kabel. Sudah sampai mana? Nempel. Prima lagi pakai ini. LKPD-nya sudah diisi? Sudah. Berarti tinggal menempel saja. Ke WC. Jangan lama-lama ya. Sendiri saja. Kenapa? Pusing. Sendiri aja ya. Coba ibu mau lihat dong. Jadinya aja. Yang penting berdiri. Nanti kalau dilepasin lagi. Mau dirapiin. Bolehlah. Ini kan pendek-pendek.
Sudah jam 8.28. Nanti sisanya kan buat diskusi. Ini lemnya ini. Konsentris. Suaranya tolong kondisikan. Sudah rapi itu. Paling cepat rapi. Waalaikumsalam. Sudah jadi, itu udah berdiri. Sudah. Sudah selesai semuanya? Belum. Kesimpulannya sudah kalian buat? Sudah ya, berarti tinggal produknya saja.
Oke, Ibu lihat sudah nampak berdiri semua. Sudah ya, kelompok sektoral yang kedua ini sudah selesai. Yang konsentris sudah selesai? Sudah. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Alasnya warna-warni gak apa-apa. Oke, silahkan sekarang waktunya presentasi ya dan diskusi. Dari kelompok yang konsentris dulu, sok. Bilang jam 9, 30 menit. Jam setengah. Jam setengah kan mulai jam 7.30. Itu Putri kalau mau diambil mah diambil aja. Putri kalau mau diambil mah diambil aja. HP. Putri. Ya kalau mau diambil ambil aja Putri. Enggak. Yuk. Silakan. Perkenalkan dan bacakan hasil kesimpulan dari diskusi kalian. Yang lainnya simak ya, kelompok lainnya simak. Iya. Sok salam dulu, salam. Yang lainnya simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan teori konsentris. Teori konsentris pertama kali dikemukakan oleh Ernest Woodbridge yang merupakan sosiolog dari Amerika Serikat. Chicago di tahun 1920. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara penggunaan lahan dan manusia, baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik membentuk beberapa zona konsentris. Teori konsentris bisa terjadi di beberapa kota lain, seperti yang ada di London, Chicago, Calcutta, dan Adelaide. Kota-kota tersebut mempunyai lingkungan yang sangat mudah dibangun jalur transportasinya. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, cukup sulit membangun kota dengan menerapkan teori konsentris. Mengingat jika kontur alam di Indonesia tidaklah rata, ada banyak pegunungan, lembah, hingga sungai, serta beberapa daerah dipisahkan oleh lautan. Ya, kelompok lain ada yang bertanya tentang teori konsentris? Ada yang mau bertanya? Iya, silahkan. Mengapa sih jalur transportasi berperan utama? Iya, ini konsentris yang lingkaran. Mungkin pertanyaan lain ada lagi? Teori konsentris dapat diterapkan di wilayah yang bagaimana? Teori konsentris dapat diterapkan di wilayah-wilayah yang lingkungannya saja mudah untuk dibangun jalur transportasi, karena transportasi menjadi hal yang vital pada teori ini. Ya, tadi sebenarnya kejawab ya dari pertanyaan temennya Yasari. Kenapa transportasi di sini penting? Karena transportasi itu merupakan yang vital kalau dari teori konsentris. Dan konsentris ini tidak bisa diterapkan di semua kota. Apalagi di Indonesia itu sangat susah kalau untuk konsentris. Untuk mempersingkat waktu,
penampilan kelompok 1 Ibu cukupkan ya, nanti berlari ke sektoral. Sebelumnya beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan berbaris dan dokumentasikan. Cok difoto ya, difoto dulu. Ini hasilnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok sektoral. Satu saja. Anis dan kawan-kawan. Sambil disimak ya, kalau masih ada yang belum selesai, sambil menyelesaikan, tapi sambil disimak. Kelompok sektoral, silahkan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan dulu tentang teori sektor. Teori sektor Agak maju. Agak maju lagi ya. di mana dalam kajian pembahasannya teori sektor merupakan berbagai unit kegiatan yang ada di permukaan yang tidak mengikuti zona tertentu secara otomatis, namun membentuk berbagai sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Contoh kota dengan teori sektoral antara lain California, Alberta, Boston, dan Calgary. Sektoral? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti Ibu yang bertanya. Woi, ada yang bertanya? Sektoral ini bentuknya yang paling bagus nih ya, yang paling siap. Tuh. Kelas atasnya, ini kelas atas. CBD. Oh iya, kebalik posisinya. Bagaimana ini? Ini ya. Mana sih? Di kelas atas Bu yang biru. Yang biru. Ini berarti. Coba dipegang. Ada yang ditanyakan nggak kelompok lain? Iya. Tidak ada? Lanjut ke inti ganda. Inti ganda siap, inti ganda. Panji duduknya yang benar, Panji. Dia ditutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Foto dulu. Foto dulu. Benar berdua. Foto dulu. Apa kunci jinjing? Apa sih? Apa? Oke, beri aplaus. Acin. Sini. Aja sini, gua sini. Oke, lanjut ke inti ganda. Jadi dimatikan aja nanti. Ya, silakan presentasikan hasilnya. Perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Intiganda akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teori inti ganda dikembangkan oleh Harris dan Pullman.
Teori inti ganda merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan keuntungan ekonomi jadi dasar pertimbangan. Sudah. Inti ganda ini kelompok yang zonanya paling banyak daripada konsentris sama sektoral, dan memang bisa dikatakan penyempurna dari teori konsentris sama sektoral. Dari kelompok teori lain ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Apa kelebihan teori peruangan kota inti ganda? Kelebihannya? Penataan ruang lebih kompleks, dan teori inti ganda ini merupakan teori yang disempurnakan teori konsentris dan teori sektoral. Ya, betul. Memang yang paling kompleks itu di teori inti ganda. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya, mempersingkat waktu. Masih ada satu kelompok lagi yang belum. Silakan beri aplaus untuk kelompok inti ganda. Berfoto dulu. Rapat. Ya. Oke, sudah. Satu lagi? Satu lagi. Biar semuanya tampil. Ya, tampilnya saja. Kayaknya tidak ada waktu ya untuk diskusi, untuk presentasinya saja. Kalau kelompok 4 presentasinya saja. Waktunya sebentar lagi habis. Biar nanti bisa kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini. Dibawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menyimpulkan teori sektoral. Teori sektoral sendiri dikemukakan oleh Gould pada tahun 1939. Teori sektoral merupakan berbagai unit kegiatan yang ada di perkotaan yang tidak mengikuti jalur teratur secara konsentris, namun membentuk berbagai sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Berdasarkan teori sektoral ini, struktur kota yang ada cenderung berkembang berdasarkan lingkaran konsentris. Pada teori ini, pusat daya kegiatan atau yang bisa disingkat dengan PDK dan yang biasa disebut dengan Rapat dong ke sini. Rapat. berada pada wilayah pusat kota. Sementara lingkungan di sekitarnya dapat dikembangkan menjadi salah atau lain, termasuk di dalamnya kawasan industri serta pemukiman bagi penduduk. Pemukiman penduduk yang ada pun jadi dibagi menjadi 3 golongan yang terdiri dari kaum buruh, kaum menengah, dan juga kaum elit. Iya, dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Cukup ya, karena sektoral ini kan tadi sudah tampil. Silakan beri tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok sektoral yang kedua dan dokumentasikan. Sudah, dokumentasikan dulu. Teman yang lainnya silakan memfoto. Terima kasih. Sekarang kesimpulannya. Adakah yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi dan hasil pekerjaan kita kali ini untuk membuat sebuah produk terkait dengan struktur dan pola keruangan kota? Sebutkan nama dan berdiri ya. Ya, kesimpulannya.
Sebenarnya kita dapat mempelajari tentang konsep ruangan kota melalui beberapa teori yang ada. Ya. Dan setiap kota ternyata memiliki keunikannya masing-masing tergantung pada teorinya. Dan dengan mempelajari teori ini kita dapat bisa tahu bagaimana cara tata ruang kota yang benar Dan baik, iya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Panji. Oke. Ibu minta satu orang lagi untuk menyimpulkan ya, untuk mengulangi tadi. Ada yang bisa mengulangi perkataan Panji tadi kesimpulannya? Ibri? Anis mungkin? Kesimpulannya apa tadi? Kita bisa mengetahui bagaimana tata ruang kota yang baik dan benar. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa ternyata setiap kota itu mempunyai keunikannya masing-masing. Dan juga berkembangnya itu sesuai dengan sektor utamanya ya. Ada yang dari sektor industri, ada yang dari sumber daya alamnya. Perkembangannya itu sesuai dengan sektor yang paling kuat dalam kota tersebut. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dan untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas masih tentang desa dan kota ya. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya tentang teori-teori interaksinya. Kalau tadi teori pola keruangan kota, berikutnya nanti tentang teori-teori interaksinya. Ada teori titik henti, teori gravitasi, teori indeks konektivitas. Kalau yang tadi kalian pelajari berkaitan dengan polanya, pola keruangannya, nah nanti akan ada hitungannya untuk di pertemuan berikutnya. Bagaimana menghitung lokasi ideal. Lokasi ideal suatu wilayah dari kedua titik gitu. Misalkan kalian ingin membangun sebuah mall ataupun yang lainnya atau bangunan umum lainnya di antara dua kota. Dan selesai untuk pertemuan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya dan bisa amin. Dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat apa tadi? Salam geografi. Tidak ada kannya. Salam geografi. Kurang kompak. Salam geografi. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk diri kita sendiri ya. Untuk kalian semua yang sudah siap. Terima kasih. Alhamdulillah.